Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret Fourier. Diketahui contoh soal, tentukan deret Fourier dan spektrum garis serta plotlah penjumlahan deret Fourier sampai suku ke-6 dari grafik yang ini. Dari grafik yang ini kita ketahui amplitudenya sama dengan 6, terus periodenya 4. Nah, terus kita ketahui dulu L-nya. L-nya itu didapatkan dari P/2. P-nya itu kan periode itu 4 bagi 2, 2. Selanjutnya kita akan menentukan gradiennya. Gradien itu rumusnya sumbu tengah per sumbu data. Sumbu tengah itu maksudnya sumbu V-nya ini. Sumbu V-nya ini, terus sumbu datarnya sumbu T. Nah, itu sumbu tengahnya kan 6. 6 ini sama dengan apanya tadi? Amplitude maksimumnya. Terus sumbu tengahnya 2. Kita tarik garis. Nah, diketahui rumus M itu ke tengah per datar, jadi 6/2 sama dengan 3. Nah, terus kita mencari persamaannya menggunakan persamaan garis lurus, yaitu N-1 sama dengan N-1. Terus Y1 nya diketahui 6. Ini 6, ini kan Y1, terus sama dengan 3, kan udah kita cari gradiennya tadi 3. Terus X min X1, X1 nya mana sumbu X? Nih 2, salah ini, bukan X. Kita konversi nanti ke T lagi, sumbu T lagi. Selanjutnya Y, min 6 nya pindah sana, jadi 3X min 6 tambah 6, min 6 tambah 6 kan 0, jadi 3X saja. Selanjutnya kita akan mencari ini garis yang ini, dari 2 ke 4. Dari 2 ke 4, nah ini kita gambarkan lagi. Selanjutnya kita cari gradiennya menggunakan rumus Y2 min Y1 X2 min X1, karena telah diketahui nilai dari Y2 nya sama X2 nya. Terus Y2 nya itu 0. Selanjutnya min Y1 nya kan tadi 6. 0 min 6 min 6. Terus X2 min X1 X2 4, X1 nya 2, jadinya 2 min 6/2 min 3. Terus kita masuk ke persamaan garis lurus seperti yang tadi. Rumusnya itu sama kayak tadi, Y min Y1 gradien kali X min X1. Y min Y1 nya kan tadi 0. Ini kita taruh 0 di sini biar nggak bingung. Nah, min 0, terus min 3 gradiennya yang ini. Terus X min X4, X1 nya kan 4 nih. X1 ini X2 nya. Selanjutnya min 0 nya, nah ini coret aja, min 0 nya enggak berfungsi. Jadi min 3X. Oh ini dulu, min 3 kali X min 3X, min 3 kali min 4 plus 12. Nah, ini persamaan garis lurusnya untuk yang dari 2 ke 4. Jadi diketahui fungsi dari FT-nya itu sama dengan 3T dari 0 kurang dari T kurang dari 2. 0 sampai 2. Selanjutnya 2 ke 4. Dari 2 ke 4 itu didapatkan min 3T tambah 12. Nah, ini min 3T. X-nya nih kita ubah jadi T. Sesuai dengan ininya, T kan ya itu dah T. Jadi ini fungsinya. Selanjutnya kita lanjut ingin mencari A0. Rumus dari A0 itu 1/2L integral dari min L sampai L Ft dt. Nah, jadi batas yang ini nih, yang 0 sampai 2, 2 sampai 4 nih, kita akan mencari satu gelombang aja. Kenapa satu gelombang? Karena dia kan 0 sampai 4 ini kan gelombangnya kan berulang. Jadi kita hitung satu aja dulu. Nah, jadi kita jabarin setengah gelombang dulu, setengah gelombang selanjutnya. Jadi A0 sama dengan 1/2 kali 2, 4, jadi 1/4. Terus batasnya 0 sampai 2, 0 sampai 2, batas yang itu 0 sampai 2. Terus fungsinya itu 3T, dapatkan nih F1T nya 3T dt, ditambah setengah fungsinya lagi, batasnya itu 2 sampai 4. Fungsinya itu ini, terus kita F2 nya, F2T nya. Jadi fungsi F2T nya itu min 3T tambah 12 dt.
Jadi hasilnya itu 1/4. Nah, ini hasilnya 6 tambah 6. Ini kan 12. Ini jadinya 12 jumlahin coret jadi 3. Nah, kenapa bisa jadi 6? Jadi rumus integral itu, ini variabel yang awal 3 per, di sini per n tambah 1. N itu pangkatnya. Ini kan awalnya pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2. Udah tulis 2. Terus pangkat T-nya ini ditambah 1 lagi, n tambah 1. Jadi 3/2 T kuadrat. T-nya kan diganti 2. Nolnya kan udah nggak usah dihitung karena batas atas dikurangi batas bawah. Batas bawahnya itu 0. Jadi otomatis ini 6 kurang 0 hasilnya. Mesin T-nya 2 sama kuadratnya coret, 3 kali 2 kan 6. Nah, itulah rumus dari integralnya. Jadi kan tadi kita telah menghitung A0-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung AN-nya. AN itu rumusnya 1/L integral dari min L sampai L Ft cos Np T per L dt. Selanjutnya kita masukin nilainya 1/2L-nya 2. Terus integral dari 0 sampai 2 seperti yang mencari A0 tadi. Terus 3T cos Npt per 2. Terus dt tambah 2 sampai 4, integral 2 sampai 4 min 3T tambah 12 cos Npt per 2 dt. Kenapa ini 0 sampai 2 terus ini sampai 2 sampai 4 seperti yang tadi kita pisahkan setengah grafik. Ini kan full grafik. Nah, kita pakai setengah dari ini terus tambah setengah dari ini juga. Selanjutnya kita masukin kan n-nya itu dari n sama dengan 1,2,3 sampai 6. Nah, jadi kita hitung satu aja. Kita tunjukin perhitungannya satu aja supaya enggak terlalu panjang videonya. Jadi 1/2 0 sampai 2 3T cos n-nya kan diganti sama 1 karena A1 pi T per 2 dt tambah 2 integral 2 sampai 4 min 3 T tambah 12 cos n-nya ganti 1 jadi 1 pi T per 2 dt. Nah, setelah kita integralin hasilnya ini 6T per pi sin pi T per 2 tambah 12 pi kuadrat cos pi T per 2 karena L-nya sama dengan 2 tadi. Terus batasnya dari 2 sampai 0. Yang selanjutnya ini hasilnya setelah kita jumlahkan ini hasilnya 0. Terus kita masukin ini hasilnya min 12 per pi kuadrat min 2, ini juga min 12 per pi kuadrat. Jadi A1 sama dengan min 24 tambah 0 karena yang batas ini hasilnya 0. Terus jadi hasilnya A1 nya itu min 24 pi kuadrat. Selanjutnya nilai A2 nya setelah kita jumlahkan hasilnya 0. Terus A3 nya 8/3 pi kuadrat. Terus A4 nya 0. Terus A5 nya min 24 per 25 pi kuadrat. Terus A6 nya 0. Kenapa dia di sini 0? Karena kan segitiganya itu simetris. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya karena ketika itu n-nya sama dengan n-nya itu genap, jadi hasilnya 0. Karena ada segitiganya itu simetris. Jadi setelah kita mencari dari A1 sampai A6, dari dari suku ke-1 sampai suku ke-6, selanjutnya kita masukin dari A1 sampai ke-6 ini ke fungsi periodik dari deret Fourier. Fungsi periodik dari deret Fourier itu rumusnya A0 sigma n sama dengan 1 sampai hingga. Nah, karena ini sampai suku ke-6, jadi saya tuliskan 6 an cos npt per L.
Ini sebenarnya L tapi saya ganti 2 karena L kita itu sama dengan 2 tambah BN sin NPT per L. Nah itu karena nilai dari BN nya itu sama dengan 0, jadi saya tidak tulis lagi fungsi dari BN nya. Selanjutnya kenapa dia bernilai 0 BN nya itu, karena grafik itu merupakan fungsi genap. Grafik tersebut merupakan fungsi genap. Selanjutnya kita masukin nilai A0 nya 3. Terus kita masukin A1 nya dulu. A1 nya min 24 pi kuadrat cos pi t per 2. Selanjutnya kita masukin karena A2 nya sama dengan 0, jadi tidak saya masukin A3. Ini A3 nya, terus ini A5 nya. Nah minus tambah 0 karena A6 nya 0, jadi tidak saya taruh 0 lagi. Sekian penjelasan mengenai deret Fourier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan skrip di mana import NumPy as NP ini berfungsi untuk matematika array, contohnya sin, cos, dan space. Kemudian di sini terdapat import matplotlib, pplot, itu berfungsi untuk membuat grafik. Kemudian from Skippy integrate import quote ini digunakan untuk menghitung integral secara numerik. Kemudian di sini itu terdapat parameter di mana P-nya itu sama dengan 4, L-nya itu sama dengan P per 2, A-nya itu sama dengan 6, di mana P itu periodik, kemudian L itu setengah dari P. Nah, hasilnya itu 2, kemudian A ini amplitudo maksimum gelombang tingginya. Kemudian di sini terdapat definisi fungsi ft gelombang segitiga, di mana terdapat ft val t-mod np-mod t-val 2 kali L, if t-mod L return A per L kali mod. Kemudian LC return A per L kali 2 kali L min t-mod. Ini itu untuk fungsi membuat gelombang segitiga periodik, di mana np-mod val 2 kali L ini untuk memastikan fungsi tetap periodik untuk mengulang setiap 4 satuan. Dua bagian naik 0 ke 6 interval 0,2 0 dan 2, kemudian turun itu dari 6 ke 0 interval 2,4 2 dan 4. Kemudian itu kita lanjut untuk menghitung koefisien Fourier. Nah, di sini terdapat depth calculator Fourier coefficient function L-val and trim. Kemudian di sini ada A0 dan rumusnya 1/2 kali L val kuat lambda function min L-val 0 ini fungsinya untuk menghitung koefisien deret Fourier. A0 komponen rata-rata, dan di sini terdapat AN BN untuk komponen frekuensi harmonik menggunakan integrasi numerik kuat dari Skippy dan dilakukan untuk n-term harmonik, dalam hal ini 50. Di sini terdapat depth Fourier series. Sebelumnya ini adalah rumus dari untuk menghitung AN, dan kemudian ini untuk menghitung BN. Nah, di sini adalah rekonstruksi deret Fourier. Di sini terdapat depth Fourier series rekonstruksi vals A0 AN BN L val result A0 for in rank 1 len AN plus 1 result AN N-1 NP kali cos N kali NP kali P kali T vals kali per L val. Di sini ada BN N min kali NP kali NP sin N kali NP P
P-pulse, L-pulse ini untuk berfungsi untuk membangun kembali sinyal dari koefisien Fourier dengan rumus ini. Rumus ini sama dengan Ft A0 N sama dengan 1 N AN cos NV per T NPT per L tambah BN sin NPT per L. Di sini ada main program atau plotting dan output. Di sini terdapat Tefal MP lens patch min 4 1000 dan harmonik 50. Untuk membuat rentang waktu dari min 4 ke 4 periode gelombang. Di sini terdapat A0, AN, BN, kalkulator Fourier koefisien FLN harmonik. Itu untuk menghitung koefisien Fouriernya. Di sini terdapat print koefisien. Di sini terdapat print koefisien A0, print koefisien AN, for I koefisien, for I eval instrumen AN, print FI 1 eval 4F, for I B eval instrumen BN, print F BI plus 1 B eval 4F. Di sini itu untuk menampilkan koefisiennya. Kemudian di sini lanjut lagi ke ini untuk rekonstruksi sinyal, yaitu rekonstruksi Fourier series Tefal A0, AN, BN, dan L. Nah, kemudian lanjut lagi bagi bagian plotting. Di sini terdapat PLT Tefal fixed size 10 6. Kemudian di sini PLT plot FT pulse label. Kemudian terdapat PLT pulse rekonstruksi level. Ini yang atas itu adalah fungsi asli target, kemudian yang kedua itu direct Fourier harmonik, di mana garis merah putus-putus fungsi gelombang segitiga, dan yang bagian bawah ini garis biru hasil rekonstruksi menggunakan direct Fourier. Dan di sini script akan mencetak nilai A0, daftar AN, BN untuk N sama dengan 1 sampai N50. Grafik yang membandingkan fungsi asli dan hasil rekonstruksi Fourier. Dan kemudian kita lihat grafiknya. Nah, beginilah hasil grafik dari periodenya sama dengan 4 dan amplitudenya 6. Sekian dan terima kasih.